Nanti buah yang satunya, cabang satunya udah masak, sini udah menyusul. Buah itu tanpa henti, nggak habis-habis. Untuk yang di belakang ini, kemarin sekitar 50 buah. 50 buah 50 dengan harga buah. satu buahnya 250.000. Wah, sultan ini. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Di belakang kita ini ada pohon sawo raksasa atau yang dikenal sebagai mame sapote ya. Nah, sesuai dengan konten kita hari ini, kita akan berdiskusi terkait dengan mame sapote. Nah, Mas Bikan, awal mula dulu tertarik nanam sawo raksasa atau mame sapote ini dulu gimana Mas ceritanya itu? Dulu ini saya tanam tahun 2016. 2016, ya, oke. Itu awal-awal belum banyak yang tahu. Ini beli tanaman yang masih langka, belum banyak yang tanam. Nanti kalau hidup bakalan bagus. Bakalan bagus ya. Oke. Mame sapote ini adalah kategorinya dia adalah tanaman langka ya? Tanaman dan unik langka. ya. Langka dan unik. Ya. Langka dan uniknya ini apa? Kenapa dia kemudian dibilang langka dan unik? Untuk ukuran buah itu dibanding dengan sawo yang lokal Indonesia itu 10 kali lipat. 10 kali lipat? Iya. Besar buahnya? Besar buahnya. Itu satu buah itu bisa mencapai 1 kilo sampai 2 kilo. Wah, gila ya. Kalau sawo biasa tuh dia paling berapa gram itu? Sekitar 2 gram lah. 2 on lah. 2 on ya? Itu udah paling gede ya? Paling gede kalau sawo biasa? Oke, nah selain dari sisi bobot ataupun besar itu ya, ini kan bisa 1 sampai 2 kilo. Secara rasa bagaimana Mas? Untuk rasa sawo ini kan berdaging merah. Nah, itu lain dari yang lain untuk buahnya. Rasanya itu cenderung manis. Cenderung manis ya? Banyak manisnya. Banyak manisnya. Nah, ada nggak sih manfaat dari buah mame sapote ini? Ini terdapat protein yang cukup bagus. Protein yang cukup bagus. Dan karbohidrat juga. Oke. Dan dari segi buahnya itu bisa untuk menambah kalsium juga. Menambah kalsium bisa. Kalau saya nggak salah ini dikonfirmasi ya, dia kan juga punya beta karoten ya, tinggi ya, beta karoten. Kemudian dia juga punya fungsi untuk antioksidan ya, salah satunya untuk apa? Bisa untuk mencegah atau mengobati kanker ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau aslinya Mas, tanaman ini itu dari mana sih? Asli awal mula mame sapote yang dikenal di sini sawo Meksiko atau sawo raksasa itu dari Meksiko. Dari Meksiko ya. Dari Jadi Meksiko, memang ini adalah habitat dari luar. Oke, tanaman luar yang kemudian diintroduksi di Indonesia ya. Nah, ternyata di sini juga iklimnya sama dengan Meksiko, tropis dan adaptif banget. Pertumbuhannya juga bagus. Buahnya juga bisa maksimal seperti di aslinya seperti Meksiko. Di habitat aslinya dia. Oke. Ini menarik, tanaman dari luar negeri yang kemudian hidup di Indonesia sama-sama tropis dan bisa beradaptasi dan bisa tetap produktif dengan baik. Tetap produktif. Wah, dan kalau misalkan kita nanam Mas, misalkan dari bibit ya, ini dia mulai berbuah tuh di usia berapa? Untuk bibit ukuran layak tanam itu rata-rata 80 cm sampai 1 meter. 80 cm 1 itu bibit sambung ya? Bibit sambung, ya. Dari sambung, kualitas lebih bagus. Nanti masa buah pertama di umur 3,5 tahun. 3,5 tahun buah pertama? Iya, mulai muncul buah. Ketika sudah mulai muncul buah, 3,5 tahun, itu tingkat kematangannya juga membutuhkan waktu lama. Dari mulai bunga sampai buah masak itu 9 bulan sampai 10 bulan. 9 bulan sampai 10 bulan? Kayak orang hamil ya? Iya, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Ada yang sampai 1 tahun baru masak ya? Baru masak. Nah, bisa dikenal juga tanpa musim. Tanpa musim, dalam artian dia berbuah sepanjang musim? Nanti buah yang satunya, cabang satunya udah masak, sini udah menyusul. Jadi kelihatan di pohon itu buah itu tanpa henti, nggak habis-habis. Ada terus. Artinya ketika 3,5 tahun dia mulai berbunga, mulai pembuahan. Maka ini seterusnya dia akan terus berbuah tanpa ada musim, tanpa ada siklus pembuahan yang dia bulanan kayak gitu. Iya. Tapi memang untuk proses pembuahannya lama ya? Oke, nah tapi sebetulnya ketika misalkan proses pembuahannya lama 9 bulan sampai 1 tahun, tapi ketika ini bisa berbuah sepanjang tahun, artinya kan kita hanya tinggal nunggu panen ya. Wah, ini asik ini sebagai panen pohon tuang lah. Betul. Artinya kemudian investasi sekali, panen berkali-kali kan seperti itu. Di samping buahnya kan juga kita menghasilkan bibit juga. Oke, nah kalau dari buah sendiri Mas,
sampai berapa Mas harga buah dijual ke konsumen kayak gitu? Saya jual di konsumen per buah ya, harganya 250. 250.000 Iya, per buah? Per buah, walau besar kecil itu sama. Pernah panen sampai berapa banyak? Yang paling banyak berapa? Saya untuk yang di belakang ini, kemarin sekitar 50 buah. 50 buah 50 dengan harga buah. satu buahnya 250.000. Wah, sultan ini. Dari satu pohon ya. Bisa untuk biaya hidup dan macam-macam lah. Oke, wah ini keren ini sultan Iya. nih. Oke, orang investasi hanya dari awal katakanlah satu bibit 3,5 juta. Iya. Tapi kemudian ketika dia sudah masuk proses pembuahan bisa sampai Iya. 50 buah Berkali dengan harga lipat seperti ya. itu. Ini kan nominal yang fantastis Iya, ya secara ekonomi gitu. Nah, kalau nanem Mas, tadi kan Mas Bikan cerita ini adaptif, Iya. tetap produktif kayak gitu kan. Kesulitan apa sih yang mungkin dihadapi ketika orang merawat Mame Sapote ini? Ada nggak? Kesulitan itu hampir tidak ada ya kalau penanaman dari hasil bibit sambung. Karena benar-benar dari sambung kan ada batang bawah yang dari biji dan ada akar tunggangnya, itu lebih kuat. Yang kelemahan ketika nanam dari cangkok itu mudah rawan goyang pohon. Karena dia tidak punya akar Iya, tunggang. tidak punya akar tunggang. Itu kelemahannya di situ kalau dari cangkok. Beberapa pohon di sawah ada yang sudah besar dari cangkok. Itu saat musim hujan kemarin lebat banget, angin juga kencang, itu ada yang mati. Matinya karena apa? Tumbang? Atau Itu nggak tumbang, berdiri tapi udah goyang. Karena dia goyang kemudian akar Akarnya, tercerabut iya. ya. Oke. Gitu. Untuk hama pun juga nggak begitu banyak sih. Rata-rata cuman kutu putih itu juga mudah. Oke, kutu putih. Buahnya juga tanpa lalat buah. Ini tanpa lalat buah. Sampai Lalat buah masak sampai dia tanpa masak lalat nggak buah. ada yang Wah, keren. busuk, nggak ada yang keserang lalat buah. Oke, Gitu. oke. Banyak keunggulannya lah. Cuman yang untuk memperbanyak memang masih terkendala dengan batang bawah. Karena itu harga bibitnya pun sampai Masih, sekarang iya, masih masih tinggi mahal, ya, iya, masih masih mahal tinggi. karena dia punya tantangan tersendiri ketika proses pembibitannya itu. pembibitannya. Nah, kita coba diskusikan terkait bibit Mas. Tadi Mas Bikan sampaikan Mame Sapote itu bisa dia dari biji, bisa dari cangkok, kemudian bisa juga dari sambung susu, ya, sambung iya. susu ya kalau yang dipakai ya. Nah, kalau dari biji ini kelemahannya apa Mas dia? Dari biji kelemahannya nanti proses buahnya itu memakan waktu lama. Sampai berapa tahun? Kurang lebih antara 6-7 tahun. 6-7 tahun? Iya. Ini baru bisa Baru pembuahan mulai pertama ya, kalau dia nanam dari biji. Oke. Untuk hasil buah juga tidak seperti induk awalnya. Dia lebih sedikit? Atau Kalau untuk produksi buah sama, cuman rasa buah dan besar buah kadang mempengaruhi. Banyak pengaruh. Ibarat kayak durian lokal kan nggak seperti induknya. Kalau Mame juga dari biji itu kadang ada yang mah buahnya kecil, dagingnya kurang manis, ada hambar-hambarnya. kalau nanam dari biji ya? Itu kelemahannya cukup. Dia meskipun berasal dari biji indukan yang dia memiliki Bagus, kualitas ya, bagus, tapi ketika kita nanam bibit dari biji ada perubahan, kayak perubahan genetik kayak gitu yang kemudian pengaruh pada produktivitas dan rasa buahnya. Oke, itu dari biji. Kemudian dari cangkok tadi Mas Bikan cerita, dari cangkok, dia tidak punya akar tunggang, kemudian akhirnya ketika ada angin rawan tercerabut dan mati. Lalu kemudian kalau dari sambung susu. Nah, sambung susu ini berarti yang paling baik nih di antara tiga ini. Paling unggul lah. Kenapa Mas sambung susu itu menjadi pilihan dalam artian dalam perbanyakan tanaman Mame Sapote ini? Ya, untuk sambung susu keunggulannya lebih daripada yang cangkok dari biji. Satu, karena menggunakan batang bawah juga dari Mame. Akarnya lebih kuat. Perakaran lebih kuat, serapan nutrisi jauh lebih bagus. Terus yang di sambung susu juga pohon yang sudah berinduk. Pohon induk yang dia memang secara kualitasnya sudah bagus ya. Ketika nanti sudah disambung, di atas sudah berganti dengan jenis sama dengan induk. Itu kualitas yang atas itu ketika nanti sudah mulai menua itu langsung muncul bunga. Ibarat kayak mencangkok, tapi kita membutuhkan batang bawah. Siap. Karena yang dipakai rootstock ini adalah rootstock atau batang bawahnya ini dia adalah semaian dari biji. Semaian dari bijinya. Maka karakter batang bawahnya dia kuat, Lebih kemudian kuat,
perakaran bagus, serapan nutrisi bagus. Lebih bagus. Kemudian ketika disambung dengan enteresnya ya, ataupun kemudian cabang induk ya. Karena ini sambung susu dari pohon yang dengan varietas atau kualitas yang bagus. Kemudian ketika ini sudah menjadi bibit sambung, maka ini dia punya kelebihan pada usia produktifnya jauh lebih singkat. Mas Pikan sampaikan tadi di 3,5 tahun sudah mulai berbuah. Kemudian secara produktivitas dan juga rasa buah dia tidak berubah. Artinya sama dengan pohon induk pilihannya. Oke. Nah ini menarik. Artinya kemudian ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang tertarik menanam buah langka sawo raksasa atau mame sapote ini. Maka ketika ingin menanam, rekomendasi dari Mas Pikan yang sudah pengalaman dalam menanam dan merawat mame sapote, maka kita cenderung menganjurkan untuk menggunakan bibit sambung susu. Nah, bagaimana bibit sambung susu mame sapote ini dibuat? Mas Pikan berbagi teknik bagaimana membuat bibit sambung susu mame sapote. Nah, terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Video berikutnya adalah Mas Pikan akan cerita tentang sambung susu mame sapote. Terima kasih, salam.